Flash disk ditemukan. Petugas kebersihan yang membantuku menemukannya. Bagus, akhirnya kembali juga. Aku lega. Kenapa kamu terlihat tidak senang? Aku memang tidak senang. Karena flash disk ini, aku kehilangan satu karyawan. Bukan dua karyawan. 2. Selain Cheng Hua, siapa lagi? Seseorang yang menipuku. Seseorang yang mencuri flash disk dariku. Dan diam-diam mengembalikannya. Bagaimana mungkin ada hal seperti ini? Siapa yang akan melakukan hal yang tidak berguna seperti ini? Ya, kenapa? Katakan, kenapa kamu mengambil flash diskku? Kamu bilang aku? Presiden Direktur, kamu bercanda. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Kamu mengambil flash diskku untuk menjebak Cheng Hua, kan? Bukan aku. Benar-benar bukan. Jangan salahkan aku. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Apakah kamu yang mencuri flash diskku? Benar-benar bukan aku. Kamu bisa tidak mengaku. Tapi aku punya bukti bahwa itu kamu. Apakah kamu ingin terus menonton? Kalian keluar dulu, ya. Aku juga punya rekaman kamu melempar flash disk ke bawah sofa. Jika kamu ingin melihatnya, aku akan terus memutarnya untukmu. Gao Hong, aku ingin bertanya. Kenapa kamu menjebak Cheng Hua? Karena kamu. Apa? Karena aku menyukaimu. Kamu tahu aku menyukaimu. Tapi kamu selalu dingin padaku. Sekarang kamu malah menyukai wanita seperti dia. Aku membencinya. Kamu karena ini menjebaknya? Ya. Dia baru pertama kali kerja, langsung naik mobilmu. Aku sudah kenal kamu lama, kamu tidak pernah membiarkan aku naik mobilmu. Bagaimana aku tidak bisa membenci? Saya benar-benar ingin mengusirnya keluar. Gao Hong, pertama-tama saya sangat berterima kasih atas apresiasimu padaku. Tapi ini tidak bisa dijadikan alasan untukmu menjebak Cheng Hua. Presiden Direktur. Kau menyalahgunakan kekuasaan untuk menjebak bawahan dan menginjak-injak kepercayaanku padamu. Dengan melakukan ini, berapa banyak sumber daya dan waktu perusahaan yang hilang? Kau tahu tidak? Saya tahu saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Maaf, tidak akan ada lagi kesempatan berikutnya. Perusahaan kami tidak mungkin mempercayaimu lagi. Kamu segera ke Departemen Personalia dan mengajukan pengunduran diri. Tidak. Alasan saya memintamu mengajukan pengunduran diri sendiri adalah masih ingin memberimu sedikit muka. Kau baik-baik saja. Presiden Direktur, Presiden Direktur. Maaf, Presiden Direktur. Letakkan surat pengunduran diri di sini, lalu kamu bisa pergi. Saya akan meminta keuangan segera mentransfer gajimu ke Skiviko rekeningmu. Mulai hari ini, kamu tidak ada hubungannya lagi dengan Song Group. Jangan, Presiden Direktur. Beri saya satu kesempatan lagi. Saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ibu saya sakit, sangat membutuhkan uang. Jika saya tidak punya pekerjaan ini, Saya diam. Ketika kamu menjebak Cheng Hua, pernahkah kamu memikirkan dia juga punya keluarga? Dulu saya memintamu untuk baik pada orang baru dan bawahan. Bagaimana kamu menjanjikannya padaku? Kamu tahu apa itu introspeksi? saya akan introspeksi. Saya benar-benar tahu salah. Beri saya satu kesempatan lagi. Presiden Direktur, saya mohon padamu. Baiklah, kalau mau tetap tinggal juga bisa, tapi harus turun jabatan. Kamu setuju? Jika tidak setuju, lupakan saja.
Saya setuju. Terima kasih, Presiden Direktur. Saya tidak akan mengecewakanmu lagi. Lebih baik pergi saja. Pak Song mencari Cheng Hua ya? Silakan masuk, duduk. Duduk di sini. Ada APA? Tanyakan saja, dia tidak di rumah. Dia akan segera kembali. Pak Song, bolehkah saya memanggil Anda Pak Song? Boleh-boleh, terserah Anda mau memanggil saya apa. Baiklah, Erao. Apa tipe perempuan yang Anda suka? Perlu bisa masak enggak? Mau punya anak berapa? Semuanya tergantung takdir. Soalnya, Cheng Hua itu kapan? Sebenarnya akan kembali? Dia akan segera kembali. Anda pernah punya berapa pacar? Pernah pacaran sama penata rambut enggak? Pak Song, Anda akhirnya kembali. kenapa Anda bisa ada di sini? Saya ada urusan dengan Anda, mari kita bicara di luar. Bicaralah di sini saja. Arao, ada rahasia apa yang tidak bisa dibicarakan di sini? Kenapa cowok ganteng selalu suka Cheng Hua? Sebenarnya, saya juga lumayan kok. Cowok ganteng itu memang sulit ditebak. Anda bilang semua ini direncanakan oleh Kepala Gao? Iya, Cheng Hua, karena semuanya hanya kesalahpahaman. Kembalilah bekerja. Saya tahu Anda merasa tidak adil. Tapi ini juga ada hubungannya dengan saya. Saya yang tidak menyimpan flash disk dengan baik. Dan terlalu percaya pada Gao Hong. Jadi, saya membuat Anda difitnah dan diperlakukan buruk olehnya. Saya sudah menurunkan jabatan dan menghukum Gao Hong. Jadi, Anda tidak perlu takut dia akan balas dendam. Kembalilah bekerja saja. Tapi, Pak Song, saya sudah menandatangani surat pengunduran diri. Dan hari ini saya sudah wawancara, cukup lancar. Anda sudah kasih saya surat pengunduran diri, saya tidak menerimanya. Ekspresi Anda menunjukkan Anda sudah setuju. Anda datang khusus untuk menjemput saya kembali. Kalau saya tidak menerima, rasanya kurang berterima kasih. Saya setuju, akan kembali ke Song Group dan bekerja keras. Anda tahu nggak? Hari ini saya datang dengan tekad untuk meminta Anda kembali. Untung Anda setuju, kalau sampai bertemu lagi dengan teman Anda. Yang dari salon itu, saya benar-benar nggak sanggup. Saya benar-benar nggak sanggup. Ayah, bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan ibu? Kenapa pulang tiba-tiba? Jangan tanya saya dulu, bagaimana hasil pemeriksaan? Saya Dengka. Keluargaan sedang menghadapi krisis besar. Jadi aku buru-buru kembali. Para pemegang saham sangat marah. Jadi kita harus menyelesaikan semuanya sebelum rapat pemegang saham. Semua ini harus ditangani dengan baik. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi? Lebih baik kita bicara di rumah. Anki, lihat siapa yang kembali. Kakek nenek, selamat datang kembali. Anak baik, Nenek, mana hadiahku? kamu ini hanya memikirkan hadiahmu. Lihat, Saka dengan boneka Barbie ini. Saka, terima kasih nenek. Lihat, Anki sangat senang. Anchi hanya mencium nenek, tidak mencium kakek. Kakek akan cemburu. Terima kasih juga kakek. Tapi kakek jangan cemburu ya. Anak kecil ini, dengan dia di sini, kemarahanku langsung hilang. Ayah, ada apa? Kamu terlihat tidak enak hati. Tidak apa-apa. Ayo ikut nenek ke dalam, main boneka Barbie. Ayo, ayo. Ayah, kamu baru saja turun dari pesawat.
Lebih baik kamu naik ke atas dan istirahat dulu. Oh iya, Nana dan Xiaojun. Kenapa tidak datang? Mereka di kantor, sudah diberitahu. Mereka sedang dalam perjalanan kembali. Venue di kantor belakangan ini. Apakah ada masalah? Operasional perusahaan masih berjalan normal. Hanya ada satu perusahaan di luar negeri yang sedang membeli banyak saham. Saham keluargaan, hal ini menurutku agak aneh. Tahukah kamu siapa penanggung jawab perusahaan ini? Ayah. Ayah, kenapa pulang tidak bilang-bilang? Aku kira ada apa-apa. Ada sesuatu yang terjadi. Kamu benar. Memang ada sesuatu yang terjadi. Kalau tidak, aku dan ibumu tidak akan buru-buru kembali. Aku dengar di luar negeri. Ada orang yang sedang membeli banyak saham perusahaan kita. Orang itu bernama Liang Su. Aku sudah menyelidiki, memang Liang Su ini. Xiaojun. Kamu masih ingat Liang Su ini? Dia yang membuat kita tidak bisa bekerja sama dengan Luxong. Orang yang berhasil menandatangani kontrak. Kamu tahu, dia sedang membeli dalam jumlah besar saham perusahaan kita? Saya tidak tahu sebelumnya. Kemudian kakak ipar saya menyelidiki dan memberitahu saya. Jadi, apakah kamu punya strategi? Saya berpikir seperti ini. Anda memegang sebagian besar saham perusahaan. Bahkan jika mereka membeli sisa saham perusahaan, itu tidak akan berdampak besar. Jadi kamu anggap saja tidak ada yang terjadi. Terus membiarkan kejahatan, ya? Ayah, Anda bicara seperti itu. Ayah, Xiaojun sebelumnya juga melakukan penilaian yang hati-hati. Bagaimana Anda bisa menyalahkannya seperti itu? Kamu tidak tahu apa-apa. Xiaojun, jangan berpikir kamu bisa mengendalikan perusahaan sepenuhnya. Sebenarnya, masalah ini sudah saya selidiki dengan jelas. Orang yang bermarga Liang itu adalah mantan bawahanmu. Dan perusahaan kita baru-baru ini menerima banyak pesanan. Semuanya terkait dengan orang bermarga Liang ini. Meskipun kinerja naik, tapi uangnya masuk ke kantongnya. Ini membuat saya berpikir, ada orang di perusahaan kita yang bermain curang. Dan orang dalam ini bukan orang lain. Dia adalah kamu. Ayah, bagaimana bisa Anda mencurigai Xiaojun? Dia sangat setia kepada keluarga kita. Pengorbanan dan usahanya untuk perusahaan. Semua orang bisa melihatnya. Bahkan jika Liang Su adalah mantan bawahanmu, apa hubungannya? Itu semua adalah hal yang sudah lewat. Bagaimana bisa Anda begitu yakin? Dia berkolusi dengan Liang Su? Ayah, bahkan di pengadilan, untuk menghukum seseorang. Harus ada bukti, apalagi saya tidak bersalah. Saya sama sekali tidak bisa menerima tuduhan palsu orang lain. Kamu pikir saya tidak punya bukti? Saya kembali kali ini untuk melindungi bukti. Agar kamu tidak menghancurkan bukti, saya memutuskan untuk pergi ke perusahaan besok untuk mencabut jabatanmu sebagai direktur utama. Ayah, saya sekarang menjadi direktur utama. Adalah karena Anda yang menunjuk saya. Juga setelah Anda pertimbangkan beberapa kali, baru naik jabatan. Sekarang Anda bilang mau turunkan saya, ya turunkan saya. Itu sama saja Anda tampar muka sendiri. Saya sudah bekerja keras untuk perusahaan. Yang saya dapat malah keraguan dari Anda. Anda tidak merasa ini tidak adil untuk saya? Iya, Ayah. Saya sudah menikah dengan Xiaojun. Saya tahu Anda punya prasangka terhadapnya. Tapi tidak lihat muka saya. Lihatlah muka saya. Bisakah Anda kasih Xiaojun sedikit muka? Jangan buat semuanya jadi terlalu ekstrim. Nana. Jangan terus-terusan tersat. Xiaojun. Bisa melakukan hal seperti ini. Kamu masih membelanya seperti ini. Kamu akan membayar harganya. Saya sudah menikah dengannya, hidup saya adalah miliknya. Mati pun miliknya, saya akan selalu bersamanya. Kalau kamu benar-benar sayang saya sebagai anakmu, dengarkan saya, jangan lagi punya prasangka terhadapnya. Kalau tidak, saya akan berdiri di sisinya, melawan kalian. Kamu. Nana, apa maksudmu? Saya dan ayahmu sudah membesarkanmu selama ini. Sekarang kamu malah untuk seorang pria berkata kasar pada orang tuamu. Saya juga tidak ingin seperti ini. Kalian yang memaksa saya harus memilih antara Xiaojun dan keluargaan. Buat pilihan, ibu, dia suami saya. Bisakah kalian bersikap baik padanya? Nana, bukankah kami sudah cukup baik padanya? Semua yang dia miliki sekarang, semua dari andawai saya. Tapi, bagaimana dia terhadap keluarga kami? Memang dia punya masalah sebagai manusia.
Selain itu, dari awal ayah tidak setuju dengan pernikahan kalian. Mau kalian bercerai, tapi kamu malah mengancam dengan apa? Mengandung anak, sekarang anaknya sudah tidak ada. Paisaka kamu bercerai dengannya? Ayah, bagaimana bisa karena anak sudah tidak ada? Lalu menyuruh saya bercerai dengannya? Kami masih muda, anak bisa lahir lagi. Lina, sampai sekarang kamu masih mau menipu orang tua? Karakter kamu dulu tidak seperti ini. Sejak kamu menikah dengan Xiao Jun, karakter kamu berubah total. Bahkan kehamilan palsu, keguguran palsu, kamu bisa buat-buat. Semua ini pasti karena pengaruh Xiao Jun. Yukong, apa yang kamu katakan benar? Benar, Kakak, kamu lupa janji kita? jangan sempat janji. Katakan yang sebenarnya padaku. Apa yang kakakmu katakan? Benar? Ya, benar, aku tidak hamil, aku hanya berpura-pura keguguran. Tapi kembali lagi, kenapa aku harus membuat kebohongan besar ini? Itu karena kalian tidak percaya Xiao Jun. Kalian selalu punya prasangka buruk padanya, kalau tidak, kenapa aku harus melakukan hal seperti ini? Kamu anak yang tidak berbakti. Ayah, Nana. Hal seperti ini kamu berani menipuku? Katakan, apa Xiao Jun yang menyuruhmu melakukan ini? Bukan, Kamu mau membuatku marah? Aku akan memukulmu. sudah dawai, cenenglah. Jangan pukul istriku. Aku tahu kamu tidak pernah mau menerima perasaanku dengan Lina. Kamu memandang rendah aku. Tapi tenang saja. Aku beritahu kamu, suatu hari nanti aku akan membuktikan aku benar. Pilihan Lina benar. Aku dan Lina tidak akan pernah berpisah. Tidak akan pernah berpisah selamanya. Lina, ayo kita pergi. Kalian mau kemana, Lina? Kemana Xiao Jun pergi, aku akan ikut. Ayah, ibu, jaga diri baik-baik. Lina. Jangan panggil dia. Biarkan dia pergi. Xiao Jun benar-benar hebat. Dia tahu. Menggunakan Lina sebagai sandera untuk memaksaku, aku akan menyerah padanya. Dawei, ayah, Dawei, kamu baik-baik saja? Jangan marah, jangan buru-buru, istirahat dulu. Ayah, jaga kesehatanmu baik-baik. Perusahaan masih bergantung padamu, tenang saja. Aku tidak akan jatuh seperti ini. Aku harus bertahan. Besok rapat Dewan Direksi. Aku akan menjatuhkan Xiao Jun ini. Menyelamatkan krisis perusahaan kami, An Group. Saya. Dawei, jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Para direktur. Hari ini saya sangat sedih. Meminta maaf kepada kalian semua. Karena kelalaian pribadi saya. Menantu laki-laki saya berperilaku buruk dan diduga bekerja sama dengan orang luar. Menguras aset perusahaan An Group. Hampir menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan. Di sini, saya meminta maaf kepada para direktur. Sekarang saya memutuskan mencopot jabatan Xiao Jun sebagai direktur utama. Saya menentang. Saya menentang ketua dewan yang tanpa bukti apapun. Secara sepihak mencopot jabatan saya. Dan merusak reputasi pribadi saya. Dalam rapat umum yang sama ini, saya punya salah lagi. Untuk dijelaskan kepada kalian semua. Saya punya bukti. Membuktikan bahwa Bapak Andawei dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi fisik dan mentalnya tidak sebaik dulu, sudah tidak mampu lagi. Menjabat sebagai ketua dewan An Group. Omong kosong. Siapa bilang energi dan fisik saya tidak sebaik dulu? Saya bilang saya punya bukti. Ketua Xiao Jun berjasa padamu. Selalu membimbingmu. Bagaimana bisa kamu melakukannya seperti ini? Sudah, Wakil Direktur Fan, silakan duduk dulu. Ketuaan, kamu juga tenang dulu, silakan duduk. Saya akan menunjukkan sesuatu kepada kalian semua.
Ini adalah laporan keuangan An Group tahun ini. Dari laporan keuangan ini, kalian semua bisa melihat kerugian keuangan An Group sangat parah. Dan semua kekurangan dana disebabkan oleh ketua An. Kamu memfitnah. Sejak perusahaan ini didirikan, tidak pernah ada masalah keuangan, dan Memang, ketuaan sebelumnya terhadap perusahaan banyak memberikan kontribusi, banyak jasa, tapi seiring dengan perkembangan zaman, harus ada pembaruan. Dan persaingan pasar sangat ketat, jika tidak segera diperbarui, akan tersingkir. Jadi saya rasa Bapak Andawei sudah tidak memiliki kemampuan untuk menjabat sebagai ketua dewan. Saya menyarankan perusahaan untuk segera memilih ketua baru. apa hakmu mengatakan hal ini? Saya adalah pendiri sekaligus ketua perusahaan. Apakah saya kompeten? Bukan kamu sebagai manajer umum yang bisa menentukan. Ini harus diputuskan melalui rapat dewan oleh semua direktur. Baiklah, mari kita ikuti saranmu. Mari kita tanyakan pendapat para direktur. Saya pikir manajer Xiao punya alasan yang kuat. Saya setuju untuk memilih ketua baru. Saya juga setuju. Ada apa dengan kalian? Saya. Dan saya juga setuju. Lina, kamu. Saya juga adalah direktur perusahaan. Saya juga punya hak berbicara dalam rapat dewan. Saya setuju untuk memilih ketua baru. Dan saya merekomendasikan manajer Xiao untuk mengambil posisi ketua. Lina, kamu mau memberontak ya? Baiklah. Bahkan jika kita harus memilih ketua baru, Xiao Jun bukan direktur, dia tidak punya kualifikasi untuk menjadi ketua ini. Siapa bilang saya bukan direktur? Direktur Wang Fuming sudah mengalihkan semua sahamnya ke nama saya. Dan saya sudah membeli saham perusahaan An di luar negeri. Dengan saham dan hak yang saya pegang, saya sepenuhnya berhak menjadi direktur. Tidak heran Direktur Wang tidak hadir hari ini. Ternyata kamu. Benar-benar kamu bekerja sama dengan Liang Su untuk membeli saham perusahaan An kami di luar negeri. Seperti kamu, orang yang tidak setia, seperti kamu, orang kecil. Apa hakmu menjadi ketua ini? Seperti yang Anda katakan, apakah saya berhak menjadi ketua? Bukan Anda yang menentukan sendiri. Dengarkan pendapat para direktur yang hadir. Ayah, jangan terlalu emosi, hati-hati dengan kesehatanmu. Tidak apa-apa. Lihatlah, para direktur. Kesehatan Tuan Andawei sudah tidak seperti dulu. Untuk terus memimpin perusahaan An. Dia benar-benar sudah tidak mampu lagi. Jadi saya pikir, perusahaan perlu memiliki tindakan baru harus dilakukan oleh seseorang yang mampu. Dan memiliki potensi serta ambisi untuk memimpin perusahaan An ke depan. Orang itu adalah saya. Baiklah. Sekarang saya meminta semua direktur untuk memilih. Melalui pengambilan suara, siapa yang akan menjadi ketua berikutnya? Apakah saya? Atau Tuan Andawei yang akan tetap menjabat? 11 orang di sini, jika suara lebih dari setengah, itulah ketua berikutnya. Sekarang, mari kita lakukan pengambilan suara. Siapa yang menganggap Xiao Jun sebagai ketua? Angkat tangan. Jangan berlama-lama, cepat angkat tangan dan berikan suara Anda. Lao Chen, Lao Zhao. Apakah kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kalian seharusnya mendukung saya. Ayah, jangan terlalu emosi. Jangan khawatir. Belum mencapai setengah, jangan terlalu emosi. Baik. Lina. An adalah hasil kerja keras ayah seumur hidup. Kamu tidak bisa menyerahkannya kepada Xiao Jun. Chenghua,
Halo rekan-rekan, mulai hari ini saya kembali menjadi bagian dari Departemen Umum. Mohon bimbingannya. Sangat senang menyambutmu kembali bekerja. Xinghua, selamat datang kembali. Hello Chenghua. Hello. Selamat kembali. Halo semuanya. Selamat ya. Kepala Gao. Jangan panggil begitu. Berkat kamu, saya bukan kepala lagi. Saya minta maaf. Jangan berpura-pura sedih. Ini bukan berarti kamu menang. Kamu masuk perusahaan karena hubungan. Saya menjadi kepala karena kemampuan. Hari ini saya bukan kepala. Tapi suatu hari nanti saya akan dipromosikan. Gao Hong benar. Ini adalah pengumuman pemilihan terbuka untuk kepala baru. Pengumuman pemilihan terbuka. Ayo cepat lihat. Semua harus berusaha, setiap orang punya kesempatan untuk dipromosikan menjadi kepala. Bagaimana menghemat energi di lingkungan kantor? Membuat perusahaan menjadi perusahaan hijau, artinya hanya dengan melakukan rencana terkait bisa ikut pemilihan kepala departemen, ya? Benar, semuanya pulang dan pikirkan baik-baik. Asalkan mengajukan ide yang konstruktif. Mungkin kepala departemen bisa jadi kamu, masalah ini terlalu mudah. Ini tidak sulit bagiku. Kenapa kamu begitu serius? Apakah kamu juga tertarik dengan ini? Aku beritahu kamu, kamu masih terlalu muda. Jangan bermimpi. Lina, aku adalah menantu ayah, meskipun dia tidak jadi direktur utama. Dia tetap ayah mertuaku. Aku tetap akan berbakti padanya. Tapi, jika dia terus jadi direktur utama, dia pasti akan mengusirku dari perusahaan. Kita tidak akan punya masa depan. Jadi untuk masa depan kita, kamu harus tegas. Ayah. Suara sudah lebih dari setengah. Direktur utama berikutnya adalah aku, Xiao Jun. Terima kasih atas dukungan para direktur. Aku pasti akan membawa perusahaan Anshi ke puncak yang lebih tinggi dan lebih baik. Terima kasih semuanya. Ayah. Jangan terlalu emosi, ayah. Ayah. Kamu anak yang tidak berbakti. Ayah. Sekarang jangan banyak bicara. Ayo kita pergi. Ayah. Ini semua salahku. Dulu aku benar-benar buta. Aku membiarkan serigala masuk ke rumah. Ayo. Direktur utama, ambilkan segelas air. Ayah, istirahat dulu sebentar. Minum air dulu. Aku sudah tahu. Xiao Jun bukan orang baik. Tapi aku tidak menyangka, dia akan begitu licik. Tidak hanya membuat Lina membantunya, bermusuhan dengan ayahnya sendiri, tapi juga menyuap beberapa direktur yang sudah bekerja sama denganku selama bertahun-tahun. Aku terlalu ceroboh, tidak waspada terhadapnya, membuat semua kerja keras seumur hidupku hilang. Ayah, jangan sedih. Lihat sisi positifnya. Xiao Jun adalah menantumu. Biarkan dia menjadi presiden direktur Anshi. Lebih baik daripada orang luar, kan? Omong kosong. Aku lebih memilih orang luar memimpin Anshiku. Aku tidak mau orang yang tidak tahu terima kasih ini. Makhluk berhati serigala menguasai perusahaanku. Dan Lina. Dia malah membantu orang luar.
melawan ayahnya sendiri yang telah membesarkannya. Menjadi musuh. Dia benar-benar melukai hatiku. Ayah, Lina hanya sementara terhipnotis oleh Xiao Jun, makanya dia melakukan hal ini. Ada kesempatan, kita bisa perlahan-lahan menasihatinya. Apa gunanya menasihatinya? Sekarang apapun yang dikatakan sudah tidak ada gunanya. Aku tidak menyalahkan Nana. Aku khawatir Nana mungkin akan menderita di masa depan. Kamu pikir, bahkan aku tidak bisa mengalahkan Xiao Jun. Bagaimana Nana bisa mengalahkannya? Anak ini benar-benar terlalu naif. Terlalu naif. Lina sudah dewasa. Suatu hari nanti dia akan menyadarinya sendiri. Tidak. Aku tidak bisa hanya melihat Xiao Jun si bajingan itu menguasai Paris sehengku. Apalagi membiarkan Lina menjadi batu loncatan baginya. Jangan dia pikir dengan menjadi presiden direktur dia bisa berkuasa sepenuhnya. Dia tidak mungkin. Fen Yu, ayah meskipun tidak lagi menjadi presiden direktur, tapi aku masih pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Aku akan tetap di perusahaan untuk terus memantaunya. Fen Yu, ayah berharap kamu juga bisa mengawasinya di perusahaan. Begitu ada kesalahan, kita langsung menjatuhkannya. Bagaimana? Baik, jangan terlalu emosi. Aku pasti akan bekerja sama dengan ayah. Ten Angela. Anak, untung masih ada kamu. Untung masih ada kamu di samping ayah. Tidak apa-apa. Ayo. Cepat naik mobil, aku antar kamu. Tidak usah, bus segera datang. Tidak bisa, nanti kamu bisa sakit. Bagaimana kalau besok harus kerja? Cepat naik, aku tidak bisa parkir di sini. Cepat. Ayo, cepat bersihkan. Jangan sampai sakit, terima kasih. Jangan berterima kasih padaku, kalau mau berterima kasih, biar aku yang traktir makan. Lalu aku antar kamu pulang. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Apakah kamu masih belum memaafkan aku, masih marah padaku? Bukan itu maksudku. Kalau begitu anggap saja kamu setuju, aku tahu ada satu tempat makan. Enak sekali. Bagaimana dengan masakan Jinhua? Ada apa ini? Mobil ini sepertinya tadi saat belok, bagian bawahnya tersangkut. Tunggu sebentar, aku coba starter lagi. Tidak bisa. Lalu sekarang bagaimana? Tidak ada cara lain, telepon saja untuk memanggil Derek. Teleponku tidak ada sinyal. Teleponmu ada sinyal? Coba lihat, ada sinyal tidak? Tidak ada juga. Ada APA? Tayak APA, Jenggon Takut, Kumukir saja. Maaf ya, membuatmu melihat kejadian yang memalukan. Tidak apa-apa, ibuku juga takut petir. Apakah kita harus terus duduk di mobil menunggu hujan berhenti? Tempat itu ada di depan, bagaimana kalau kita jalan sambil memakai payung? Baiklah. Jangan turun dulu, tunggu aku. Ayo. Jangan terlalu tegang, tidak ada yang melihat. Ada APA? Sepertinya hak sepatuku patah. Kalau begitu aku bantu kamu.
Terima kasih. Sudah tutup? Pemiliknya ada acara, tutup 1 hari. Kenapa hari ini sial sekali ya? Maaf ya, ini semua salahku. Kenapa harus menyalahkanmu? Ini salahku, kalau bukan karena aku memaksamu. Bawa ke sini untuk makan, kamu pasti sudah di rumah. Sudah makan dan istirahat, tidak perlu sampai hak sepatumu patah. Lihat, ikut aku, bahkan makan pun tidak dapat. Kamu bicara sangat lucu, sama sekali tidak seperti seorang atasan. Sangat kaku. Aku sangat suka bercanda. Dulu saat kuliah di Australia, teman-teman memanggilku Raja Beku, asalkan aku ada. Suasana langsung membeku, semua orang bilang, leluconmu sama sekali tidak lucu, tapi semakin tidak lucu. Mereka malah merasa semakin lucu. Kamu tidak hanya pandai bercanda kering, tapi juga bisa jadi komedian. Bahkan bisa melafalkan Tom Waits Twister dengan baik. Benarkah? Kenapa kamu terus menatapku? Aku menemukan bahwa saat kamu tersenyum, kamu terlihat sangat cantik. Kamu seharusnya lebih sering tersenyum. Tapi dalam hidupku, tidak ada hal yang layak untuk ditertawakan. Siapa bilang? Mulai sekarang, aku jamin. Kamu pasti akan sering mengalami hal baik dan sering tersenyum. Karena ada aku yang akan membuatmu tertawa. Kenapa kamu ingin membuatku tertawa? Karena aku suka melihat senyummu. Aku tidak layak mendapatkan kebaikanmu. Layak atau tidak, itu urusanku. Kamu hanya perlu bertugas untuk tersenyum. Ya, seperti itu. Lebih baik lagi jika kamu bisa tersenyum lebih bahagia. Kalau begitu, hanya tertawa tanpa makan. Oh ya, aku ingat di depan sana seharusnya ada beberapa toko kecil. Enak atau tidaknya, itu lain cerita. Mari kita anggap sebagai petualangan kuliner. Baiklah. Kamu ngapain? Aku mau selai. Oke, ini. Sekarang Nana dan Xiao Jun sudah pergi. Rumah ini terasa agak sepi. Jangan sebut nama mereka di depanku. Setelah mereka pergi, rumah ini menjadi sangat sepi. Kalau mereka masih di sini, rumah ini pasti akan hancur. Lina malah ikut Xiao Jun. Bersama-sama mengganggu ayah ini. Tidak heran orang bilang, punya anak perempuan itu merugikan. Kakek, jangan marah aku nanti. Pasti tidak akan seperti tante, aku akan mengakui suami. Dan mengakui kakek pasti tidak akan jadi beban. Lihatlah. Siapa bilang punya anak perempuan itu merugikan? Lihatlah Anki kita. Sangat baik, selalu bisa membuatmu senang. Hello. Paji, Manajer Lee. Saldo tidak cukup? Bagaimana mungkin? Aku kemarin sudah cek di rekening ayahku. Bagaimana bisa? Siapa yang menarik uangnya? Xiao Jun. Jadi sekarang di rekening ayahku masih ada berapa banyak uangnya? Semuanya hilang, kok bisa gini? Ayah Dawei, sebenarnya ada apa sih? Dawei, gimana kabarmu? Udah dulu ya, bye Dawei. Ayo minum kopi. Makasih suamiku. Enak nggak? Wangi banget. Kakak ipar, ini dokumen yang aku ambil dari bank. Kamu jelasin dong. Kamu pakai cara apa sih? Pakai stempel palsu? Buat mindahin harta ayah dan uang tunai perusahaan ke rekening pribadimu? Kamu bilang nggak mau jelasin. Aku bisa laporin kamu soal pemalsuan dokumen. Kakak ipar, jangan marah dong. Kamu nggak bisa laporin aku. Stempel di kontrak ini asli, beneran. Nggak mungkin, aku nggak pernah cap. Iya, kamu memang nggak pernah cap. Masalah ini, harus berterima kasih sama kakak. Kalau bukan karena bantuan kakak, uangnya nggak bakal bisa aku pindahin. Ya Kang. Kamu bilang nggak mau jelasin.
Aku bisa laporin kamu soal pemalsuan dokumen. Kakak ipar, jangan marah. Kamu nggak bisa laporin aku. Stempel di kontrak ini asli. Beneran. Nggak mungkin. Aku nggak pernah cap. Iya, kamu memang nggak pernah cap. Masalah ini harus berterima kasih sama kakak. Kalau bukan karena bantuan kakak, uangnya nggak bakal bisa aku pindahin. Ye Kang. Dia nggak mungkin bantu kamu. Dia nggak bakal bantu kamu cap. Nggak mungkin. Kalau nggak percaya, kamu bisa tanya dia. Kakak ipar, jangan bilang aku nggak ngasih tahu. Kalau kamu beneran mau lapor, kakak juga nggak bakal lepas dari masalah ini. Kamu sendiri yang putuskan. Tunggu aja. Aku pasti akan laporin kamu. Kakak ipar. Xiaojun, bukannya kamu sekarang udah jadi direktur utama kan? Kenapa masih mindahin uang dari rekening ayah ke rekening kamu? Dan kamu juga nggak kasih tahu aku? Lina, kamu juga tidak percaya padaku. Bukan aku tidak percaya padamu. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Pasti ada alasanku. Mengerti? Selama ini, aku sudah melihat investasi luar negeri yang bagus. Dalam jangka pendek pasti akan untung, jadi aku mengambil uang tunai dari akun ayah dan menginvestasikannya. Alasan aku tidak memberitahumu adalah ingin memberimu kejutan. Tapi kenapa kamu tidak bilang sebelumnya? Sekarang uang di akun ayah sudah dipindahkan ke namamu. Bagaimana aku bisa menjelaskannya pada ayah? Ia bilang saja yang sebenarnya. Dia tidak akan percaya. Sebenarnya, soal pemilihan ketua dewan ini, dia sudah tidak bisa memaafkan kita. Sekarang, kamu melakukan ini tanpa memberitahunya dulu. Ayah Piker, kita ingin mencaplok semua harta keluargaan. Lina, kamu masih belum mengerti. Sekarang kondisi ayah sudah tidak seperti dulu. Jelas sekali, dia memihak kakak dan kakak ipar. Kenapa aku melakukan ini hari ini? Aku ingin bersiap-siap. Apa yang kulakukan ini sepertinya aku mencaplok semua harta keluargaan. Tapi tujuan akhirku apa? Aku tidak ingin semua harta keluargaan jatuh ke tangan venue. Tapi masih ada tapi. Baiklah, baiklah. Kamu bilang aku bersusah payah untuk apa? Tidak lain hanya ingin mencari lebih banyak uang, memperkuat posisiku di rumah. Orang lain tidak percaya padaku, tidak apa. Kamu juga tidak percaya padaku, baiklah aku akan telepon sekarang. Ambil uangnya kembali. Jangan begitu. Bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku istrimu, kalau aku tidak percaya padamu, percaya siapa lagi? Tapi aku hanya khawatir kakak ipar akan terus mengejar masalah ini. Bagaimana kalau dia melaporkanmu? Istri bodoh, dia tidak akan melaporkan. Karena Bei. Apakah kamu mematikan alarmku? Aku yang melakukannya. Kamu tidak tahu aku harus bekerja hari ini. Ayo, kemari. Ada apa? Lihat dirimu sendiri. Apa-apaan ini? Masih mau kerja? Masih baik-baik saja kok. Baik apaan? Omong kosong. Kamu kemarin malam pulang kehujanan, sekarang jadi begini. Nggak sakit baru aneh. Ada hal penting di kantor hari ini. Aku harus pergi kerja. Ada apa yang lebih penting dari kesehatan? Nggak usah berlebihan, aku benar-benar baik-baik saja. Jangan dipaksain, nanti tubuhmu nggak kuat. Aku benar-benar nggak apa-apa, baiklah aku janji sama kamu. Kalau aku nggak enak badan, aku akan langsung minta izin, oke? Kamu ini. Sudah kubilang, sekarang perusahaan sedang mencari proposal. Ini kesempatan bagus buatku. Aku ingin memanfaatkannya dengan baik, berusaha untuk naik jabatan, serius. Sudah, kamu hati-hati ya. Aku pergi dulu. Syukur belum terlambat. Kepala bagian, kamu ngapain? Lihat nggak? Jam kerja sudah lewat. Chunghua ini nggak kelihatan sama sekali. Mengandalkan perlindungan direktur. Dia masuk perusahaan ini memang ada koneksinya. Nggak seperti kepala bagian kamu yang mengandalkan kemampuan. Bicara pelan-pelan, kalau sampai direktur tahu, nasibmu akan sama seperti aku. Terima kasih atas peringatannya, kepala bagian. Panggilan kepala bagianmu bagus, nggak lama lagi. Aku akan kembali ke jabatan semula. Selamat ya kepala bagian. Jahat, cepat pergi.
Chenghua, kamu kenapa? Selamat pagi, Direktur. Aku baik-baik saja, tapi kamu terlihat nggak baik. Apa kamu nggak enak badan? Nggak, aku baik-baik saja. Masih ngeyel, sudah begini masih bilang nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Aku mau masuk. Chenghua, setia pada tugas itu bagus. Tapi kamu kerja dalam keadaan sakit, bisa menular ke orang lain. Aku nggak kepikiran soal itu. Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Nggak usah, aku bisa sendiri. Nggak usah banyak bicara, ayo pergi. Nanti belum sampai rumah sakit sudah jatuh. Bagian personalia, ini Song Rao. Chenghua hari ini izin 1 hari. Baik, begitu saja. Aku sudah minta izin untukmu. Terima kasih. Apa benar itu kamu? Ya, aku. Kenapa kamu memberikan kunci brankas kepada Lina? Kalau ayah tahu Anshi jadi seperti ini, karena anaknya sendiri, dia pasti akan sangat marah. Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Maafkan aku. Kamu bukan minta maaf padaku. Kamu minta maaf pada ayah, pada Anshi. Kenapa orang yang mengkhianatiku adalah suamiku sendiri? Katakan padaku, bagaimana aku bisa menjelaskan pada ayah? Aku sudah tertipu oleh mereka. Aku kira mereka melihat kamu dipakai ayah. Hanya cemburu. Aku melakukan ini juga untuk keharmonisan keluarga, untuk keluarga ini. Tapi aku tidak menyangka Xiao Jun malah mengambil keuntungan sendiri. Ya Kang, kamu terlalu baik, terlalu mudah percaya pada orang. Setelah kejadian ini, sudah terbukti Xiao Jun adalah orang yang ambisius. Dia datang ke keluargaan hanya untuk mengambil harta keluargaan. Sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Venue, belum terlambat. Xiao Jun mencuri kunci, memalsukan segel. Perbuatannya tidak sah. Kita bisa menuntutnya, meminta pengembalian. Menenta? Kalau hakim bertanya bagaimana kunci itu didapat, dia akan bilang apa? Aku tidak takut. Aku yang melakukan, aku yang bertanggung jawab. Kamu bisa bertanggung jawab, aku tidak bisa. Ayah dan ibu juga tidak bisa, Anki lebih tidak bisa. Aku sangat benci. Aku sangat benci tubuhku ini. Kalau aku tidak lemah dan sakit-sakitan, Xiao Jun tidak akan punya kesempatan. Kenapa? Ya Kang, jangan seperti ini bukan salahmu. Xiao Jun terlalu licik, jangan seperti ini. Ini salahku. Aku adalah anak ketua keluargaan. Tapi keluargaan hancur di tanganku. Aku tidak rela. Aku akan mengambil kembali dari Xiao Jun. Ambil kembali semua yang menjadi milik keluargaan. Jangan pergi dulu, tenang dan dengarkan aku dulu. Menurutku, satu-satunya yang bisa dilakukan sekarang adalah membangunkan nurani Lina dan membuatnya menyadari wajah asli Xiao Jun. Hanya dengan cara ini, kita akan punya kesempatan. Lina, Aku rasa dia sekarang terbutakan oleh cinta. Dia tidak akan tega meninggalkan orang tua begitu saja. sekarang kita hanya bisa melakukan ini. Cepat telepon dia dan ajak dia bertemu untuk berbicara. Untuk masalah ayah, aku yang akan bicara dengannya. Tenang saja. Aku tahu cara berbicara dengannya. Telepon. Masuk. Nyonya Xiao, rumahnya sudah selesai direnovasi. Dan semuanya sudah diatur sesuai keinginanmu. Jadi malam ini, kita bisa langsung tinggal di sana. Ya, benar. Bagus sekali. Akhirnya kita tidak perlu tinggal di hotel lagi. Nyonya Xiao, ini pembayaran terakhir. Silakan diperiksa. Kamu bisa ambil pembayaran tahap kedua di bagian keuangan dulu. Pembayaran terakhir akan aku bayar setelah aku melihat rumahnya. Jika tidak ada masalah, aku akan melunasinya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Aku harus segera memberitahu kabar baik ini ke Xiao Jun. Halo, Lina, ini aku. kakak, ada apa? Aku ingin mengajakmu bertemu untuk berbicara. Bicara apa? Ayah tahu? Aku rasa dia sudah tahu sekarang. Baiklah.
Apa yang kamu katakan? Asetku yang bernilai lebih dari 1 miliar. Hanya tersisa villa ini? Ya, semuanya sudah dipindahkan oleh Xiao Jun. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Bukankah aku sudah memintamu untuk menjaga segelku dengan baik? Apa yang sebenarnya terjadi? Maaf ayah, ini salahku. TAPI. Lina mengambil kunci brankas saat aku tidak memperhatikan. Lina lagi. Anak durhaka ini. Aku sia-sia menyayanginya. Dawei jangan marah, cepat duduklah. Lina tidak sejahat itu, menurutku. Dia hanya sesaat bingung saja. Sudah sampai saat ini, kamu masih membelanya. Lina ini, pengkhianat. Membantu Xiao Jun mencelakakan orang tua. Aku tidak punya anak seperti dia. Dawei ayah, venue cepat telepon. Panggil ambulans cepat, baiklah Dawei cepat sadar. Lina, aku tidak menyangka, kamu dan Xiao Jun bisa melakukan hal seperti ini. Kakak, kamu salah paham. Aku dan Xiao Jun tidak pernah mengenal oleh bisnis keluarga. Fakta sudah jelas. Kamu masih menyangkal. Ayah selalu paling menyayangimu. Bagaimana bisa kamu membantu Xiao Jun melakukan hal bodoh yang melawan ayah ini? Kakak, percaya padaku. Aku dan Xiao Jun benar-benar tidak mengkhianati ayah. Lalu bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Xiao Jun bilang, itu karena takut bisnis keluarga. Sudahlah, tidak perlu bicara lagi. Intinya, ini hanya langkah sementara. Sementara sampai kapan? Jangan terus mencari alasan untuk dirimu sendiri, oke? Kamu cepat kembalikan uang ayah yang kamu ambil. Xiao Jun bilang belum bisa mengembalikan untuk sementara. Xiao Jun bilang. Semuanya Xiao Jun bilang, di hatimu masih ada. Ayah dan ibu tidak. Kamu sudah buta karena cinta. Buka matamu, lihat kenyataan. Xiao Jun tidak layak kamu percayai begitu. Aku khawatir, dia akan menipu harta keluargaan. Kamu akan berakhir seperti Xiao Cheng. Kakak, aku tidak membiarkanmu menjelekkan Xiao Jun. Aku tekankan lagi, aku dan Xiao Jun benar-benar tidak berniat mengambil alih bisnis keluarga. Masih membelanya. Xiao Jun bilang, hanya meminjam sementara. Tidak lama lagi akan dikembalikan. Kamu begitu percaya padanya. Halo venue, ada apa? Yakang cepat pulang, ayah pingsan karena marah. Baik, aku akan segera kembali. Ayah sudah pingsan karena marah. Lina, bangunlah. Ini ayah yang selalu menyayangimu sejak kecil. Kalian salah paham tentang aku dan Xiao Jun. Aku sangat tahu apa yang aku lakukan. Dan aku percaya, Xiao Jun tidak akan menipuku. Baiklah, semua yang perlu kukatakan sudah kusampaikan. Percaya atau tidak, itu terserah kamu. Ayah sekarang sudah jatuh. Jika kamu masih menganggap dirimu sebagai anak keluargaan, segera pulang dan lihat dia. Aku akan mencari waktu untuk menjenguk ayah. Ini tidak perlu kamu ingatkan. Kamu baik-baik saja. Maaf, Presiden. Masih merepotkanmu untuk mengantarku berobat. Tidak apa-apa. Apakah ini akan mengganggu pekerjaanmu? Memang ada apa lagi? Secara resmi, siapa yang membuatku menjadi presiden perusahaan merawat bawahan? Sebenarnya adalah tanggung jawabku. Secara pribadi, flu kamu. Karena tadi malam aku membuatmu kehujanan. Jadi aku punya kewajiban untuk melakukan ini. Bagaimana bisa ini menyalahkanmu? Tidak menyalahkanmu, menyalahkan siapa lagi? Jadi, kamu sebaiknya beristirahat dengan baik. Aku akan mengantarmu pulang. Tidak, aku tidak pulang. Aku akan kembali ke kantor. Kamu sekarang sakit, bagaimana bisa kembali ke kantor? Aku baru saja selesai infus. Merasa lebih baik sekarang. Kamu hanya perlu membawa surat izin sakit kembali ke kantor. Kamu bisa mengambil cuti sakit, tidak perlu khawatir akan dipotong gaji. Memulihkan tubuh adalah yang paling penting, bukan? Aku tidak khawatir tentang itu. Aku melihat pengumuman. Aku ingin mencoba. Kamu ingin mencoba menjadi kepala bagian? Aku punya banyak ide untuk proposal kali ini. Cukup yakin. Yakin sih tidak. Tapi kalau ada kesempatan, ingin mencoba, kan? Baik, aku tunggu kabarmu. Kembali ke kantor. Baik, jalan. Nana datang. Ada apa? Aku akan membuatkanmu segelas air.
Minum air. Ada apa? Hari ini aku bertemu dengan kakakku. Katanya ayahku sakit. Xiao Jun, dana yang kamu investasikan di luar negeri itu, kapan bisa kembali? Kok masih tanya soal itu? Masih nggak percaya sama aku? Cuma ayah dan kakakku mereka. Mereka pikir kita mau ambil alih harta keluargaan. Aku janji sama kakakku, bilang kita cuma pinjam sementara. Nggak lama lagi, bakal dikembalikan. Xiao Jun, ayahku sakit. Aku mau jenguk ayahku. Tapi kalau aku nggak bawa uang pulang, ayah bakal tambah marah. Makanya aku... Jadi kamu mau tarik dana itu cepat-cepat, ya? Lina, perasaanmu aku ngerti. Aku juga nggak mau ayahmu terus salah paham sama kita. Tapi kamu juga tahu, dana yang dipakai di luar negeri itu jangka waktunya belum habis. Kalau ditarik sekarang, nggak cuma nggak untung, malah rugi besar. Jadi, kasih aku waktu lagi. Begitu waktunya tiba, aku langsung transfer uangnya ke rekening ayahmu. Oke? Kamu nggak bohong, kan? Kalau saja ayahmu cukup percaya sama aku nggak perlu pakai cara berbelit ini. Untuk buktiin kemampuanku. Aku ngelakuin ini buat apa? Bukannya semua untuk masa depan kita yang indah? Kalau kamu aja nggak percaya, aku benar-benar nggak bisa bilang apa-apa. Aku sekarang suruh manajer tarik dananya. Aku bukan nggak percaya sama kamu. Cuma kakakku, kakak iparku mereka. Aku tahu. Mereka pasti ngomongin aku banyak di depanmu, ya? Suruh kamu jangan percaya sama aku. Tapi nggak apa-apa. Orang lain nggak percaya, aku nggak peduli. Kamu istriku. Kita adalah satu dalam hidup. Kalau kamu aja nggak percaya, terus aku mati-matian buat apa? Xiao Jun. Aku percaya sama kamu. Kamu benar. Aku harus percaya sama kamu. Kita suami istri. Hanya kalau kamu baik, aku bisa baik. Benar. Aku akan selalu berada di sisimu mulai sekarang. Sayang. Selama kita bersatu, pasti bisa melewati masa sulit ini. Oh ya, rumah baru kita sudah selesai direnovasi. Malam ini kita bisa pindah ke sana. Sungguh? Malam ini kita bisa menikmati dunia berdua. Xiao Cheng, Tante Tang. hello. Ini sudah jam pulang, kenapa kamu masih di sini? Lambert, Bukan lembur, aku hanya ingin menyendiri. Memikirkan proposal seleksi kepala bagian. Begini, perusahaan kita baru membuka seleksi kepala bagian. Asal bisa mengajukan proposal dengan tema ramah lingkungan, bisa ikut seleksi. Meskipun aku baru di perusahaan ini, tapi tema ini. Aku cukup percaya diri, aku ingin mencoba. itu bagus. Anak muda yang aktif itu baik. Jadi, kamu punya ide apa? Ideku ada di taman ini. Taman ini. Apa hubungan taman ini dengan proposalmu? Tentu ada, untuk mencapai lingkungan yang bersih dan ramah lingkungan. Cara terbaik adalah memanfaatkan hukum alam dari ekosistem alami ini. Lihat, perusahaan kita hanya punya satu taman di atas. Jelas tingkat penghijauannya kurang. Aku ingin menyarankan perusahaan untuk menanam lebih banyak tanaman hijau di dalam ruangan. Setiap karyawan bisa merawat pot kecil, mereka bisa menyiram sendiri dan memberi pupuk sendiri. Ide yang sangat bagus.
Tapi, beban karyawan sudah cukup berat. Menambah beban tambahan ini. Apakah mereka mau? Jadi bisa dibuatkan beberapa cara penghargaan. Siapa yang potnya tumbuh paling baik? Bisa diberi hadiah kecil, dulu perusahaan ayahku pernah melakukan hal seperti ini, hasilnya sangat bagus. Dan menanam tanaman, lama-kelamaan. Karyawan akan punya ikatan emosional, secara tidak langsung meningkatkan kekompakan perusahaan. Jika metode ini bisa disebarluaskan, pasti akan ada hasil yang baik. Aku sangat setuju dengan idemu. Jika perusahaan menerima saranmu, pasti akan sangat efektif. Terima kasih, Tante. Dengan kata-kata Tante, saya jadi lebih percaya diri. Kalau kamu, apa kamu ada ide lain? Banyak sih idenya. Cuma bingung mau mulai dari mana. Ngomong-ngomong, Tante lihat di buku saya ada prinsip 3R. Yaitu daur ulang, terus. Memanfaatkan bahan daur ulang secara berkelanjutan. Sayang lihat. Ini hasil jerih payahku, sesuai kesukaanmu. Rumah baru yang dihias khusus. Kok kamu tahu kesukaan aku? Kamu kan suamiku. Kalau seleramu aja. Nggak tahu, berarti aku sebagai istri. Kurang banget dong. Aku nggak sabar. Pengen lihat rumahnya seperti apa. Kasih kejutan dong. Lihat, gimana rumah baruku ini? Kamu suka? Keren banget. Aku nggak nyangka. Kamu bisa bikin rumah sana ini. Kan ku bilang, desainnya sesuai seleramu. Nanti di sini, cari rumah kita berdua. Nggak cuma suka aja, tapi bikin kamu pingin buru-buru pulang. Ke dunia kecil kita. Luar biasa. Kamu bisa bikin rumah senyaman ini. Nyaman banget sampai malas kerja. Beneran? Ayo. Lina, akhirnya kita punya rumah sendiri. Nanti kamu nggak perlu kerja keras lagi. Jadi nyonya direktur yang santai di rumah. Cepatlah kasih aku bayi yang sehat dan lucu. Ya, Lina. Ada yang mau kubicarakan. APA? Kamu juga tahu. Aku dari keluarga sederhana. Cuma dibesarin sama bapak. Sekarang hidupku sudah enak. Mau berbakti sedikit ke bapak. Aku ingin ajak bapak tinggal bersama. Kamu gak keberatan kan? Bukannya udah janji dari sekarang kita harus nikmati dunia berdua aja? Itu Lina, aku tahu. Aku ingat semua yang pernah aku katakan padamu. Tapi sekarang, pekerjaanku sangat sibuk. Aku harus berusaha keras untuk hal itu. Untuk membuktikan kemampuanku di depan ayahmu. Tapi, kamu sendirian di rumah. Aku tidak tenang. Kalau bisa, ayahku bisa datang, pertama bisa menemanimu. Kedua, aku bisa berbakti padanya. Bukankah itu dua keuntungan sekaligus? Tapi aku tidak kenal ayahmu. Aku takut tidak nyaman kalau harus tinggal bersama. Kalau kamu sudah bilang begitu, sudahlah. Nanti kalau ada kesempatan lagi. Ini benar-benar, anak ingin berbakti, tapi orang tua sudah tiada. Aku tidak tahu apakah ayahku bisa menunggu sampai hari itu. Xiao Jun, jangan seperti itu. Baiklah, aku dengar kata-katamu. Biarkan ayahmu pindah ke sini, tinggal bersama kita. Terima kasih, sayang. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membuat ayahku memperlakukanmu dengan baik.
Chunghua, sudah larut malam, kamu sibuk APA? Membuat proposal pemilihan kepala departemen besok adalah batas waktu pengumpulan. Aku belum selesai. Kalau manajemen perusahaan menyukai ide dalam proposalku, mungkin ada kesempatan menjadi kepala departemen. Nanti, penghasilan bisa lebih tinggi. Aku bisa membiayai operasi ibu. Benarkah? Itu bagus sekali. Lagi pula kamu punya CEO tampan yang melindungimu. Kamu pasti akan dipromosikan. Baby, kenapa kamu juga berpikir begitu? Aku hanya berharap kemampuanku diakui oleh manajemen. Aku tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan CEO. Maaf, aku terlalu cepat bicara. Aku tidak bermaksud apa-apa. Jangan dipikirkan ya. Tapi ngomong-ngomong, kamu juga tidak boleh fokus hanya pada pekerjaan. Pria baik sulit ditemukan, hati-hati. Kalau lewat kesempatan ini, tidak akan ada lagi. Aku juga tahu. Tapi sekarang, aku hanya ingin bekerja keras. Menghasilkan lebih banyak uang. Agar orang tua bisa hidup lebih baik. Hal-hal lain. Aku sudah tidak punya tenaga untuk memikirkannya. Baiklah, cepat selesaikan proposal itu. Aku mandi dulu ya. Semangat Chen-hua. Chunghua semua departemen. Dokumen rapat untuk rapat mener, sudah kamu cetak semua? Belum, aku belum selesai. Cepat cetak dong, sebentar lagi rapat. Baiklah, aku langsung pergi. Ini Chunghua. Ternyata dia punya ide juga ya. Lao Shao, lihat ini. Kenapa sepatumu semakin kotor? Iya, kamu nggak bersihin dengan benar. Aku mau bersihin sepatumu aja udah ngasih muka. Masih ngerasa kurang? Masih ngeluh lagi. Jangan salah ya, bersihin yang kinclong, itu kan kamu yang bilang. Utang mahjongmu, bayarnya dengan bersihin sepatu. Kita cuma mau ngebantu aja, iya kan? Ah ya. Tapi kamu juga harus bersihin dengan benar, iya dong. Jangan asal-asalan dong, bersihin yang bener. Ngerasa aku asal-asalan ya? Kalau nggak asal-asalan ya udah, aku nggak bersihin deh. Aku minum dulu, kenapa dia pergi sih? Aku bilang, utangmu gimana? Pergi sana. Utang apa utang? Bayar utang? Lepasin aku, bayar apa? Kamu nggak boleh gini. Lepasin. Pinggangku. Lihat deh dia ngelakuin apa, iya kan? Kalian bakal susah nih, aku kasih tahu ya. Jangan ngelakuin apa-apa, cepat bayar utangmu. Ayah, kenapa? Kenapa apa? Kamu nggak bisa lihat sendiri? Cuma utang beberapa ratus, mereka udah ngejar-ngejar aku minta bayar. Kalau nggak bersihin sepatu mereka, gimana mau bayar utang?
Dia yang ngelakuin apa-apa, itu dia yang bilang. Ayahku kan gak sama kalian? Kamu bilang. Dia utang sama aku 200, Lau Sang 100, sama Lau Li 150. Totalnya 450. Bayar utang. Ini 500, kalian bagi aja. Lagi-lagi ngelakuin APA. Kenapa Casey mereka banyak-banyak? Aku udah bersihin beberapa sepatu mereka. Bayar 400 aja udah kebanyakan. Mau nggak mau ya udah. Ambil deh. Ini punyaku. Pergi sana, nggak bisa main sama dia. Ini punyaku. Maaf ya. Nggak masuk akal. Kalau nggak punya uang, kenapa nggak bilang sama aku? Nggak punya uang bilang sama kamu, malu dong. Aku anakmu, di hadapanku masih bicara soal geng siapa? Iya. Hari ini aku datang untuk menjemputmu, pulang dan nikmati hidup enak. Serius nih? Jangan cuma ngomong manis, buat aku senang aja. Anaknya hebat, dia manajer besar loh. Prosedur keluar rumah sakit. Benar-benar bagus, anak baik, akhirnya aku menunggu. Kau menjemputku pulang, bagus-bagus. Ayo pergi. Tunggu dulu. Aku belum siap-siap barang. Barang apa lagi yang kau punya? Cuma baju-baju lama itu, meskipun sudah lama dipakai. Tapi sudah beberapa tahun, ya ayo. Aku belikan yang baru, ayo. Beli yang baru. Iya. Kau benar-benar punya uang sekarang. Ya, sekarang aku jadi direktur perusahaan Anshi. Direktur? Bagus sekali, berarti ayahku ini. Jadi kakek tua, kalian dengar tidak? Anakku direktur, aku jadi kakek tua. Dia menjemputku untuk hidup enak, tidak main lagi dengan kalian. Orang tua, Ayo pergi. aku jadi kakek tua. Rencana proyekku mana? Tadi masih di sini. Kemana ya? Hey baby, tolong lihatkan. Kemarin aku pakai komputermu, tulis rencana proyek, lihat. Ada backup tidak di dalamnya? Sudah ketemu? Tidak ada. Aneh, kok bisa hilang? Tidak apa-apa. Nanti aku pulang, kita bicara lagi. Dadah. Gimana ini? Kalau hari ini tidak bisa menyerahkan, tidak ada kesempatan lagi. Chunghua, kenapa? Rencana proyek di flash diskku hilang. Hilang? Kamu tidak menyimpannya ya? Aku simpan, dan ada di desktop. Tadi masih terbuka. Apa ada orang yang lihat rencana proyekku, terus hapus? Sudahlah. Kayaknya kamu memang tidak bisa menulis. Bikin-bikin saja. Aku sudah selesai kok. Benarkah? Kalau begitu, buat ulang saja. Tapi saya ingatkan, sebelum pulang kerja, kalau tidak bisa menyerahkan, kamu akan kehilangan kualifikasi untuk dipilih sebagai kepala bagian. Gao Hong, saya lihat kamu penuh percaya diri. Apa kamu sudah selesai menulisnya? Tentu saja, saya sudah mencetaknya. Zaman sekarang, hidup harus seperti saya. Kemampuan itu penting, tapi yang lebih penting adalah memiliki sikap yang proaktif dan ingin maju. Ini masalah sikap, tahu? Semangat! Cepat kerjakan, kalau tidak akan terlambat. Xiao Cheng, saya lihat kamu. Lebih baik ikuti saran Gao Hong. Buat ulang saja. Tapi saya sedang mencari banyak referensi. Baru bisa menyelesaikan proposal ini. Hari ini saya masih punya banyak pekerjaan. Harus selesai sebelum pulang, mustahil. Sepertinya saya memang tidak punya bakat jadi kepala bagian. Presiden Direktur, ini adalah proposal dari para peserta seleksi kali ini. Ada banyak. Sepertinya kali ini pesaingmu banyak. Ada persaingan baru, ada kemajuan. Dan melihat semangat semua orang, saya sangat senang.
Tapi sejujurnya, pengalaman saya yang paling banyak. Saya yakin proposal kali ini pasti akan membuat semua orang terkesan. Percaya diri itu bagus. Kalau bisa fokus pada hal yang penting, itu juga baik untukmu. Kali ini semua orang di bagian umum sudah menyerahkan proposalnya. Ya, semua sudah menyerahkan, sangat proaktif. Kecuali yang baru masuk. Yang baru masuk. Maksudmu Chenghua? Ya, Ini kerjaan apa ini? Selamat siang, Presiden. Kebetulan saya sedang mencari Anda. Bukankah Anda ingin ikut pemilihan kepala bagian? Sakit pun tetap harus datang kerja menulis proposal. Mana? Kenapa waktunya tidak cukup? Ini kesalahan saya sendiri. Saya menyimpan proposal di flash disk. Entah bagaimana hilang. Tidak apa-apa, berikan flash diskmu pada saya. Saya akan bantu cari orang untuk memulihkannya. Mungkin data itu bisa ditemukan kembali. Bahkan kalau bisa dipulihkan, tanggal seleksi sudah lewat. Kamu seharusnya bilang ke aku begitu tahu. Aku takut merepotkanmu. Kamu selalu sibuk dengan urusanku. Aku merasa tidak enak hati. Kamu nggak anggap aku temannya? Aku memintamu kembali bekerja, supaya kamu bisa berkembang. Kamu terlalu menjaga jarak, berarti kamu nggak anggap aku teman. Bahkan nggak anggap aku sebagai rekan kerja dan atasan. Maaf, Pak Presiden, aku sama sekali tidak bermaksud begitu. Sudahlah, nggak apa-apa. Lain kali jangan terlalu formal sama aku. Lengan bajumu kotor. Tadi waktu makan. Tidak sengaja kena, nanti aku bawa ke laundry. Nanti akan bersih, nggak apa-apa. Jangan bawa ke laundry, serahkan saja ke aku. Nggak. Nggak apa-apa. Tadi bilang jangan terlalu formal sama aku. Anggap saja ini kesempatan untuk aku melakukan sesuatu untukmu. Jangan-jangan kamu takut aku merusak bajumu? Pukin. Sama sekali pukin. Aku rasa ini. Tenang saja, aku akan mencucinya bersih. Kamu berikan ke aku hari ini. Besok aku kembalikan. Kalau begitu aku nggak sungkan ya. Oke, aku duluan ya. Oke, sampai jumpa. Sini. Dadah. Oak. Sampai jumpa. Song Rao, Kok kamu di sini? rumahku di sini. Kebetulan, rumahku di sebelah rumahmu. Benar-benar nasib ya. Kamu masak dulu, masak. Oak. Kok kamu selalu ikut-ikutan di belakangku? Ini bukan ikut-ikutan di belakangmu. Ini namanya jodoh. Waktu lihat rumah, ketemu. Beli rumah di sebelah. Kalau bukan jodoh APA lagi? Baru ketemu udah nggak serius. Jangan kira Xiaojun nggak ada. Kamu bisa seenaknya sama aku. Gawat kalau Xiaojun tahu. Aku tinggal di sebelah rumahmu, pasti dia pikir aku menguntitmu. Sampai ke sini, mungkin dia akan memotongku jadi 8 bagian. Cekat kan? Aku sarankan kamu segera pindah. Nanti kalau Xiaojun salah paham, kamu akan kerepotan. Kalau begitu aku tidak akan pindah, pemandangan di sini sangat bagus. Ditambah lagi tetangga yang cantik, aku tidak akan pindah apapun yang terjadi. Kamu bilang, memilih rumah di kompleks yang sama, membeli rumah di sebelah. Suka gaya arsitektur di sini, juga suka lingkungannya. Benar kan? Ya, kenapa? Bukankah kita berdua sangat kompak? Jangan sombong. Siapa yang kompak denganmu? Baiklah, tidak bercanda lagi, rumah baru kalian sudah selesai. Malam ini datang ke rumahku, aku traktir makan. Tidak. Xiaojun menjemput ayahnya. Mereka berdua sudah lama tidak berkumpul. Aku sibuk seharian, baru saja menyuruh pembantu memasak banyak hidangan. Aku ingin memberikan kesan baik pada ayah mertua. Baiklah, semoga beruntung. Lain kali kita janjian lagi, dadah. Dah, Ayo ayah, kemari. Coba ini. Tidak suka. Ayo, kemari.
Bagaimana? Aku suka yang itu. Ini. Lihat. Bagaimana? Suka tidak? Oke oke. Kalau begitu coba beberapa lagi, aku beli air dulu. Tunggu, ayo. Aku akhir-akhir ini sering memikirkan apa yang dikatakan tukang ramal itu. Dia bilang kamu adalah Po Jun, harus hancur dulu baru sukses. Katanya kata Jun cocok dengan nasibmu. Bahkan memuji dirinya sendiri karena memberikan nama yang bagus. Sekarang dipikir-pikir, sepertinya ada benarnya. Memang ada sedikit kebenarannya. Ayah, itu cuma dukun palsu.